Assalamualaikum. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalu gaib. Assalamualaikum ya miftah. Assalamualaikum ya. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat dimanapun berada. Selamat malam sahabat MDNH, sahabat Nahdiyin, sahabat semua buat panjenengan dimanapun berada, apapun keyakinan panjenengan, apapun suku panjenengan, agama apapun panjenengan, semoga senantiasa ada di dalam kebahagiaan. Semoga senantiasa ada di dalam kesadaran. Semoga senantiasa ada di dalam cahayanya Allah. Sahabat, pada malam hari ini, ya, pada kesempatan ini, ya, Abah ingin mengajak adalah bertafakur, ya. Bagaimana cara menarik rezeki adalah dengan diam, sahabat. Ada pertanyaan dari teman-teman tentang menarik rezeki dengan diam. Apakah diam itu tidak berusaha? Apakah diam itu tidak bergerak? Apakah diam itu tidak bekerja? Apakah diam itu adalah tidak melakukan ikhtiar? Tidak demikian maknanya. Bahkan banyak orang yang sebenarnya adalah bergerak, tetapi dia sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Tapi banyak orang yang diam, tapi sebenarnya justru dia adalah bekerja dengan Allah, sahabat. Kehidupan ini hanya tentang khalik dan makhluk, ya. Sesungguhnya di sisi khalik, ya, sesungguhnya adalah makhluk yang tadinya berasal dari kosong, tidak ada, yang sekarang ada, pada dasarnya adalah tidak ada. Maka pahamilah tentang kisah wayang dan dalang. Nah, diam dalam arti adalah bukan berarti tidak bekerja, bukan berarti tidak berikhtiar, tetapi adalah diam bersama ketetapan dalang. Diam dalam af'al dalang. Diam pada pilihan dalang, ya. Ini maksudnya, sahabat, perbedaan pandangan antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i, ya. Yang dimana Imam Maliki adalah bekerja pada tajrid, dan adapun Imam Syafi'i berpandangan pada asbab. Tapi dua-duanya ini adalah benar, karena Imam Syafi'i asbab dengan Allah. Dia bergerak tapi diam. Tapi Imam Maliki adalah murni, dia adalah diam yang sebenarnya diam. Nah, kita bisa menyaksikan dalam kisahnya adalah Imam Malik adalah justru mendapatkan rezeki lebih cepat daripada Imam Syafi'i, yang dia walaupun asbab bergerak, tetapi dia adalah diam, tapi dia masih mengantar dirinya dengan bergerak, ya sahabat. Sesungguhnya Allah banyak mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran tentang
bagaimana seharusnya kita diam bersama Allah. Sahabat adalah para sesepuh kita di Jawa Barat selalu mengajak kepada kita adalah lumampah ulah ngalengkah. Indit bari cicing. Indit bari cicing, indit bahasa Sundanya adalah pergi. Pergi tapi diam. Ya. Pergi tapi diam. Diam bersama apa? Bersama faham. Paham bersama siapa? Bersama dalang. Ada diam dalam kekuasaan dalang. Dalam arti dia berjalan tidak lagi memandang sebagai kakinya, tapi dia sudah memandang pada kudrat iradat Allah. Dia berdiri pada waktu sholat, dia sudah lagi diam. Diam dari merasa sholat karena dia sudah menyaksikan fi'il Allah pada tubuhnya, kudrat iradat pada kakinya, kalam pada mulutnya, samanya Allah pada telinganya, basarnya Allah pada penglihatannya, dan hidupnya Allah adalah pada nafasnya. Ini yang dimaksud dengan diam, ya sahabat. Sesungguhnya inilah yang sesungguhnya adalah waktu baginda Nabi mengisahkan tentang kiamat. Kiam artinya bangkit. Pada saat seseorang itu adalah yang tadinya percaya pada gerak dirinya, maka sekarang diam pada gerak Allah. Inilah di dalam sholat sahabat yang disebut istilah tubadil. Memindahkan isim fa'il ke isim maf'ul. Yang tadinya kitalah yang merupakan subjek. Sekarang diam, kitalah objek. Tadi ya, kitalah merasakan yang digerakkan oleh dalang. Kalian perlu mencobanya. Dan untuk ini sahabat, dengan diam, lihatlah, belajar. Kata Jalaluddin Rumi adalah pada saat sebuah danau yang keruh, kemudian diamkan dia beberapa saat. Biarkan dia tenang, biarkan dia diam, maka air perlahan-lahan akan menjadi jernih. Maka pada waktunya dia akan membayang bahkan adalah pada saat air itu diam, maka dia akan semakin jernih, akan semakin jernih, akan semakin jernih. Akhirnya air itu dengan diamnya mampu membaca langit. Langit tergambar karena beningnya air, maka langit pun berpindah seolah-olah ada pada danau yang tadinya keruh itu. Bulan, matahari, bintang adalah terbayang pada air itu. Tapi apa yang terjadi kalau seandainya danau tadi terus diaduk-aduk ke kiri dan ke kanan dengan kegelisahan. Tadi semua karena kalian tidak mengerti. Akhirnya danau itu adalah akan semakin keruh dan keruh. Nah inilah sahabat tentang baginda Nabi mengisahkan tentang ada beberapa ciri sebelum datangnya kiamat. Sesungguhnya pesan ini juga adalah berlaku bagaimana kita mengkiamatkan diri adalah pada kehidupan ini. Kiam artinya bangkit. Qiyamul lail adalah berdiri tegak bersama Allah, sahabat. Maka inilah yang digambarkan selalu dalam kisah baginda Nabi. Kiamat datang diawali dengan mengeringnya danau Tebrias, mengeringnya kesadaran. Kenapa tadi? Seperti danau yang keruh tadi karena diaduk-aduk dengan pikiran, diaduk-aduk dengan prasangka hati, maka kalian akhirnya menjadi tidak tenang. Air menjadi keruh pada cermin kolbu kita, pada rumah Allah di sini. Maka bagaimana kalian akan membaca rahasia langit? Kalau tidak dijernihkan air itu, didiamkan, maka ambil waktu di waktu malam sahabat setelah mandi tobat, ya diniatkan dengan taba ya tubuh taubatan, menghilangkan diri kalian dari mulai mengembalikan fiil pada tubuh, mengembalikan asma pada hati, mengembalikan adalah sifat pada ruh, mengembalikan rasa adalah pada sirmu tadi semua. Sehingga dengan ruh jismani kau bisa merasakan adalah bagaimana rasa dohir nyata pada apa yang kau rasakan dengan dohir. Pada ruh ruhani kalian bisa merasakan adalah ketenangan, kedamaian pada hati. Pada ruh sultani di alam hakikat kalian bisa mewujudkan apa yang sesungguhnya yang sebenarnya ada.
dan pada Ruh Al-Qudsi kalian bisa membuktikan dengan rasa kalian sebenarnya. Maka itulah yang Abah ingin mengajak kepada kalian adalah hari ini. Jangan lagi percaya bahwa sesungguhnya adalah pindahkan, tubadillah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Kalau selama ini kalian adalah merasa jadi dalang, hidup sendiri adalah bahwa segalanya punyaku, badanku, mataku, penglihatanku, pendengaranku, anakku, mobilku, rumahku, sholatku, ibadahku, maka kembalikan kepadanya tadi semua. Inilah yang dimaksud dengan diam bersama Allah. Lihat, dengan diam, danau tadi bisa memantulkan adalah bagaimana apanya langit yang biru nampaklah pada danau yang jernih itu. Kemudian juga matahari yang memancarlah pada danau dengan air yang jernih itu. Bahkan pada kedalaman danau yang jernih itu terasa dangkal. Karena engkau bisa melihat dasar yang paling dasar daripada danau itu, sahabat. Dengan diam, sahabat, kepompong adalah bisa menjadikan seekor kupu-kupu yang terbang tinggi. Dengan diam, bergantung pada satu tali. Tali adalah dalang. Pada dasar tali la ilaha illallah, dengan menafikan kamu adalah la, kita bukan jasad, kita bukan pikiran. Inilah pikiran kita seumpama tadi adalah yang menggonjang-ganjingkan kita antara dua kutub yang sesungguhnya adalah justru membuat kalian semakin keruh sehingga kalian tidak bisa bicara dengan pada hakikat diri yang paling dalam yang ada pada diri kita itu sendiri. Maka mengambil keheningan malam, ya, pada saat manusia tidur, pada saat semuanya sedang tertidur, bangunlah di situ, bicaralah, ya. Kemudian kau rasakan, tekuk lidah ke atas, rapatkan gigi, diamlah adalah di sana. Laksanakan selama 40 hari dan janganlah engkau berbicara dengan lisan dohirmu. Karena selama kau berbicara lisan dohirmu, tidak ada faedahnya sedikit pun tadi semua. Maka inilah sahabat yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Raihlah rezeki dengan diam. Diam bersama Allah tadi semua. Diam dalam sholat, artinya tidak merasa sholat. Diam dalam zikir, artinya tidak merasa zikir. Diam dalam bekerja, artinya kamu tidak merasa lagi bekerja. Diam dalam faham, dan disitulah pada lakukan latih pada kesunyian malam adalah tadi untuk melatih kebeningan hati supaya engkau bisa bicara dengan sejatinya diri. Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita adalah warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarat. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka untuk memilih, sahabat. Marilah, masuklah, selaraskan pada pilihan Allah. Itulah yang kita selalu mohon, ya Allah berikan taufik. Taufik dari kata wafaqo, cocokkan, selaraskan. Tanpa kalian meminta, pada saat kalian selaras adalah dengan frekuensi Allah, semuanya ada. Ya sahabat, handphone ya walaupun begitu dekat ya, dia berdekatan seperti ini sahabat. Tapi pada saat dia tidak berada pada nomor yang sama, maka kalian tidak pernah tersambung. Tapi pada saat kalian walaupun jaraknya sedemikian jauh, sesungguhnya pada saat engkau ada pada frekuensinya, selaras dengan frekuensinya, maka engkau dimanapun akan mendapatkan video call dan gambar. Inilah sahabat tentang ada hukum sunatullah di alam ini. Kalian tidak usah mencarinya. Kalian tidak usah meminta kepadanya. Tinggal selaraskan tadi semua ya. Dan yang tahu dia, yang tahu rencana dia, hanya dia. Maka tadi kata Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarat. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri. Dia yang memilihnya sendiri dan tiada hak bagi mereka untuk memilihnya. Kemudian dalam surat Hujurat, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan tiadalah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang mengatur seisi alam. Rabb, Tuhan,
adalah penguasa isi alam ini. Karena al-alam mir'atul al-haq. Alam inilah cerminan Tuhan. Karena alam inilah tajali dari tajalinya Tuhan. Sahabat, pada saat Tuhan ingin dikenali, dia mentajalikan dirinya. Kata Abah, menjadi segala apa yang ada. Segala apa yang ada inilah merupakan perwujudan kenyataan daripada bayangan daripada Tuhan itu sendiri. Maka itu hanya diraih bukan dengan gerakmu, tapi dengan diammu. Diam dalam faham, ya sahabat. Kemudian juga di dalam surat Al-Insan ayat 30 Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu innallaha kana aliman hakima." Dan tiada kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sahabat, ya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi mau kamu masih percaya dengan dirimu, dengan gerak dirimu, ya. Ya, diam bukan berarti kamu tidak bekerja. Diam bukan berarti kamu tidak berikhtiar, tapi diam bersama Allah. Kalau orang Sunda bilang lumampah ulah ngalengkah. Sebagaimana kepompong tadi bergantunglah pada satu tali. Maka diamlah tadi semua. Dia tutup dirinya, diri dohirnya. Ihram diri dohirnya. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. La maujudun bihaqi ilallah. Kalian boleh belajar daripada ulat. Ulat adalah merupakan binatang yang paling menggelikan, yang menjijikkan. Maka guru kami adalah mengajarkan kepada kita dengan lambang kupu-kupu yang ada. Inilah tentang perjalanan ruhani kita. Kita adalah selama yang gerak ulat, maka ulat itu selalu menjijikkan, menggelikkan, dan menggatalkan. Tapi ulat adalah makhluk yang mau berubah. Dan berubahnya itulah dengan diam. Ingat itu. Berubah dengan diam. Maka itulah yang dikatakan Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan bisa merubah kamu. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kamu merubah dirimu. Dengan apa? Dengan diam. Diam dalam paham, diam menyaksikan kudrat iradat Allah dalam gerakmu. Diam menyaksikan kalam Allah pada perkataanmu. Diam menyaksikan samanya Allah pada pendengaranmu. Diam menyaksikan Allah. Cahayanya adalah pada akal dan ilmumu. Sahabat, maka latihlah selama sejumlah berapa hari. Sebanyak sejumlah hari yang dilakukan ulat pada saat dia berubah menjadi kupu-kupu. Yang tadinya dia dari makhluk yang menggelikan, rizkinya kotor, daun apapun dimakannya, dibenci oleh petani, dibenci oleh ibu-ibu, dibenci oleh gadis, dibenci oleh nenek-nenek, dibenci oleh semua manusia karena geliknya dan rakusnya. Tapi ulat adalah makhluk yang mau berubah, maka dia menggantungkan dirinya pada satu tali, diam. Di situ adalah menafikan keberadaan pengakuan dirinya. Dia bergantung, dia semua, dia bungkus dirinya, dia ihram dirinya. Maka disitulah sampailah dia mi'raj. Mi'raj, hilanglah keberadaan wujud ulat itu semua. Karena sudah bergantung pada satu tali kepompong tadi semua. Maka sahabat, diamnya, kholwatnya adalah dengan mentakhalli, melepaskan sifat-sifat basyariah pada tubuhnya, dia tutupi dirinya, dia kembalikan aslama, sesungguhnya adalah milik Allah pada Allah, tiada yang wujud kecuali Allah, tiada yang berkehendak kecuali Allah, tiada yang berpunya keinginan kecuali Allah, tiada yang bisa melihat kecuali Allah, tiada yang bisa mendengar kecuali Allah, tiada yang bisa berkalam kecuali Allah. Dia serahkan, dia sepenuhnya, dan dia diam. Maka silakan ikuti adalah sejumlah hari. Maka lihat di belakang saya ada kupu-kupu. Maka setelah dia diam, maka dia berubahlah. Yang tadinya namanya ulat, sekarang menjadi kupu-kupu, sahabat. Dan akhirnya dia akan hinggap pada satu bunga dengan bunga yang lain. Dengan terbang. Terbang tadi sama sahabat. Yang tadinya tidak punya sayap, sekarang dia sudah punya sayap. Bisa terbang dengan sayap yang indah. Disukai oleh siapapun. Disukai oleh para profesor peneliti daripada binatang-binatang. Disukai oleh para gadis. Disukai oleh ibu-ibu. Disukai oleh petani karena dia membantu penyerbukan. Dia hadir pada bunga-bunga itu di antara putik dan benang sari.
akhirnya dia menimbulkan manfaat. Itulah yang disebut dengan mencari rezeki dengan diam, sahabat. Bukan panik. Akhirnya inilah kenapa manusia adalah akibat dia bergerak sendiri. Dialah yang selalu menjadi subjek. Ini usahaku, ini kerjaku, ini dikirku, ini sholatku, ini puasaku. Itulah yang hasilnya tidak menghasilkan apa-apa, sahabat. Hanya lelah, akhirnya menyerah. Maka itulah kenapa pada saat kalian sudah menyerah, malah justru datang. Pada saat kalian sudah tidak lagi berdoa, malah justru dia datang. Percaya sama Abah, kalian pasti pernah mengalami. Pada saat kalian sudah tidak meminta, kalian menyerah. Itulah sebenarnya memang dari awal pun kalian disuruh menyerah. Inilah kenapa dalam sholat itu takbiratul ihram itu adalah bahasa yang tidak tertulis tapi dipahami oleh semua makhluk di dunia. Kalau sudah begini artinya menyerah. Menyerahlah, pasrahlah. Bukan berarti menyerah. Menyerah dalam arti bukan tubuh ini tidak bergerak tadi semua, tapi diam. Sebagaimana tadi kepompong tadi adalah sebagaimana danau yang keruh tadi. Pada saat kamu diam maka dia akan jernih. Maka dia akan membaca rahasia langit. Bayangan langit, maka nampaklah pada danau yang sudah jernih seperti kaca. Bulan pun ada pada danau itu. Matahari nampak di situ. Bintang pun ada pada di situ. Kenapa? Engkau sekarang akan mampu bisa membaca rahasia langit. Kenapa? Dengan diam, sahabat. Maka latihlah dirimu sekarang. Jangan panik. Nah, itulah kenapa baginda Nabi mengisahkan tentang kiamat. Diawali dengan mengeringnya kesadaran. Manusia ini memang hilang kesadarannya. Dia kering tadi semua. Akibatnya mengeringnya kesadaran pada pikirannya tadi, maka timbullah dukhon yang menghalangi cahaya nur ilahi pada kolbu kita. Ada dukhon. Dukhon itu apa? Adalah merupakan asap tebal hitam. Inilah sahabat di dalam lagu Menjaring Matahari Ebit Gade mengerti, sangat mengerti. Bahkan mengalahkan para ulama, kata Abah tadi semua. Tadi dengan lagu Kabut, sengajakah engkau meliputi pikiranku. Tuh, itulah kabut. Dukhon yang menghalangi tadi semua. Sehingga manusia tadi, ibaratkan tadi, air danau yang keruh. Kamu aduk-aduk dengan pikiranmu, dengan sangkaanmu, dengan pikiranmu. Kamu ngatur yang sebenarnya tidak perlu kamu lakukan. Karena dunia ini, alam ini, termasuk harusnya diri kita sudah ada dalam ketentuan aturan Allah. Tinggal kamu bekerja dengan bodohnya tubuhmu, akalmu, ataukah dengan kecerdasan semesta ini atau Allah, sahabat. Ya. Maka akhirnya manusia disiksa di alam dunia ini. Ya, roda zaman menggilas kita, terseret tertatih-tatih, sungguh hidup terus diburu, bekejar dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Inilah. Duduklah di keningan malam. Simpanlah tangan kiri di atas tanganmu, di atas di sini. Pusarmu di sini, ya sahabat. Percis di pusarmu ini. Kaki kirimu bersila, naikkan ke kaki kananmu. Pejamkan matamu, diamlah. Tengokkanlah ke sebelah kiri. Ada rumah Allah di sini. Latifatul Qalbi. Maka marilah kita belajar diam dari sahabat. Belajar diam. Biarkan danau kolbumu yang tadinya keruh dengan segala prasangka. Maka diamkan supaya bening. Maka engkau pada saat danau hatimu sudah bening. Maka cahaya langit pun berpantul pada dirimu. Segala rahasia akan terbuka pada dirimu. Inilah kuncinya adalah diam. Bahkan demikian pula dalam menarik rezeki. Maka diamnya sahabat yang disebutkan diam ya adalah ini katakan tasbih adalah dibagi dua. Adalah qala adalah Imam As-Sawi adalah at-tasbihu qismani. Tasbih itu dibagi dua. Tasbihul uqala bilisanil maqal, tasbih makhluk yang berakal menggunakan lisan. Tapi yang kedua adalah tasbihul jamadi bilisanil hal, tasbih benda-benda mati dengan lisan pekerjaan. Nah, alam sudah mengajarkan kepada kita diam. Mangga ini diam, menghasilkan buah. Pisang itu diam, tidak bicara. Tapi dia mengerti.
Dia ada frekuensi, resonansi, dan vibrasi menghasilkan buah. Jambu itu tidak pernah berhenti berbuah karena dia diam, sahabat. Ya, diam. Maka mari kita belajar adalah diam. Itulah sesungguhnya cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan diam. Kuncilah lisanmu. Lihatlah cahaya nur Allah dengan dua telunjukmu pada matamu. Rasakanlah ayat Allah dengan jari tengahmu pada hidungmu. Rasakanlah, dengarkan kalam Allah. Tutuplah telinga ini, biar telinga yang di sini bisa mendengar, sahabat. Ya, diam itulah sebenar-benarnya kecepatan yang tiada hingga. Diam itu, percaya, maabah. Diam adalah kecepatan yang tak terhingga. Kalian sudah mengerti di dalam hukum alam. Ternyata bumi ini berputar luar biasa dahsyat. Saking cepatnya perputarannya, dia nampak diam. Tadi semua. Inilah yang dikatakan tasbihul jamadi bilisanil hal. Tasbihnya alam. Tadi semua. Sebagaimana dalam surat Yasin. La samsu yang bagi laha antudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tiadalah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Marilah kita berputar pada garis edarnya. Allah sudah membuat garis edar, sahabat. Tetapi manusia memang berbeda dengan yang tadi. Kita ini adalah ada unsur jiwa yang masih bondal-bandul. Nah, inilah persoalan kita. Tidak diam tadi semua. Membandul ke kiri, membandul ke kanan terus. Dan kita tidak mau selalu kita adalah mengatur segala perkara yang sudah diatur oleh selain kita, sahabat. Maka sesungguhnya adalah, marilah kita lihat di dalam surat As-Sam, Allah mengajarkan kepada kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha, demi matahari cahaya di pagi hari. Allah ingatkan, hei manusia, pernahkah cahaya matahari datang di malam? Artinya apa? Dia tasbih. Dia tetap pada ketetapan Tuhan. Dan dia tidak pernah protes. Dan dia tidak pernah bertanya. Dan dia tidak pernah barangkali pindah, saya besok adalah akan keluar. Mungkin adalah nanti jam 12 siang. Saya akan keluar di malam. Tidak. Maka Allah ingatkan, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, dan lihat apabila bulan bagaimana mengiringinya. Muncul mengiringinya, terbenamnya matahari, bulan pun datang. Dia tidak pernah berebut dari semua, ya. Inilah Tuhan mengisahkan surat As-Sam ini. Wan nahari idza jallaha, dan siang apabila menampilkannya. Wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Sahabat, was-samaa'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya tidak akan pernah berubah. Langit, sahabat, tadi semua. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi beserta penghamparannya. Tapi kita manusia selalu protes. Allah ingatkan, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa wa ma sawwaha serta penyempurnaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Inilah yang membuat kita masalah, karena kita ada pada bandul kiri dan kanan. Maka qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang berada pada tadi diam tadi semua, maka dia ada wa taqwaha. Wa qad khaba man dasaha, tapi sebaliknya yang mengotorinya. Artinya apa mengotorinya itu? Dia keluar dari orbit. Pagi tidak pernah ingkar janji. Malam tidak pernah ingkar janji. Itulah yang kata Allah. Bahwa tulijul laila fin nahar. Wa tulijul nahari fil lail. Wa tulijul hayya minal mayyit. Wa tulijul mayyita minal hayy. Artinya akan selalu dalam ketetapan Tuhan. Ya. Tidak ada yang bisa memilih. Tidak ada yang protes. Dia berputar pada garis edarnya. Kita malah mengatur perkara yang kita ini, sahabat. Inilah Allah ingatkan. Tentang surat Ad-Duha ini Allah bicara tentang bulan, tentang bumi, tentang langit, tentang apa. Allah ingatkan, hei manusia, yusabbihu ma fis samawati wal ardh. Mereka taat pada aturanku. Mereka mengikuti orbit yang telah aku tetapkan. Kalian tidak bahagia karena kalian ada selalu keluar dan masuk dari orbit yang kutetapkan. Terkadang kalian berada dalam bimbinganku.
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumat ilan nur. Tapi kadang-kadang kalian keluar, walladzina kafaru yukhrijuhum yukhrijun minan nur ila zulumat. Pada saat engkau berada pada cahayaku, engkau aman. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah engkau yang berada bersama diriku, bersama dengan orbitku. Wa qad khaba man dasaha. Maka rugilah kalian pada saat kalian dari orbitku. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang tidak zikir? Zikir itu artinya apa? Sadar. Kita adalah selalu berada pada orbit Allah lah zikir itu. Sebagaimana tasbihnya bumi ini. Sekian triliun tahun tidak pernah pagi itu menolak datang, sahabat. Kalian nggak usah doa sebenarnya. Karena dia sudah ada dalam ketetapannya, dalam aturannya. Pagi itu pasti datang. Pagi tidak pernah ingkar janji. Malam pun tidak pernah ingkar janji. Dia akan datang tanpa kalian minta. Karena pada dasarnya kalau kita sadari, semuanya adalah tunduk patuh pada aturan Allah, sahabat. Yang dikatakan adalah oleh Syatu'ilah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yahtar, maka lahumul khiyarat. Tuhanmu lah yang menjadikan segala yang kehendakinya dan memilihnya sendiri. Tiada hak bagi mereka memilih. Kamu bersamanya, amanlah. Kamu tidak bersamanya, keluarlah dari orbit. Mulailah kita, Ya'juj wa Ma'juj. Duhon muncul, datanglah Ya'juj wa Ma'juj. Kita hanya akan selalu memberi judul, oh ini berkah, ini nggak berkah, ini sukses, ini gagal, ini baik, ini buruk, ini enak, ini nggak enak. Itulah jiwa-jiwa yang tidak pernah diam. Padahal segalanya adalah pada saat engkau diam, nggak membandol ke kanan dan ke kiri, maka kalian tetap di tengah. Maka inilah yang harusnya kita lakukan. Maka untuk melatihnya sahabat, supaya kita bisa bagaimana waktu pagi, sewaktu malam, bagaimana bulan, bagaimana matahari, bagaimana bumi, bagaimana semuanya adalah senantiasa berputar pada garis edar orbit Allah dalam ketetapan Allah. Tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Bukan bondal-bandil. Maka Allah Syatu'ilah ingatkan kepada kita. Arih nafsaka minat tadbir. Fama qoma bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu. Berhentilah kamu dari mengatur untuk dirimu. Harus begini, harus begitu, harus begini, harus begini. Diamlah dari mengatur dirimu itu. Diam. Karena pada dasarnya engkau sudah diatur oleh yang selainmu. Sebagaimana bulan. Sahabat, kalau seandainya bahwa alam ini seperti kita manusia udah bertabrakan dari dulu. Sudah kiamat dari dulu. Tapi mereka sahabat. Apalagi kalau kalian ngerti tata surya. Bumi kita seumpama satu debu di antara galaksi Bima Sakti. Sementara debu-debu yang lain, planet-planet lain berterbangan kayak begitu. Silang menyilang semua. Sebagaimana kelelawar yang terbang. Miliaran, jutaan kelelawar yang terbang. Dalam inci. Tidak ada satupun yang bersentuhan di antara mereka. Tidak ada yang bertabrakan di antara mereka. Kalau kalian ini saksikan. Kasih makanlah oleh kalian ikan-ikan, anak ikan yang banyak itu. Kalian cemplungkan makan, mereka tak satupun. Walaupun di akuarium kayak apa mereka geraknya, tak satupun. Kalian saksikan ada ikan yang bertabrakan di antara ikan-ikan itu. Karena mereka beredar pada garis orbitnya. Tapi kita manusia, sahabat, selalu menabrak-nabrak dalam hidup. Inilah yang akhirnya Allah ingatkan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Pada saat kamu melalaikan aku, pada saat engkau keluar dari orbitku, maka sesungguhnya engkau akan berada pada donka, sempit, gelap, semuanya. Capek, lelah. Inilah, mari kita berubah. Maka Abah mengajak adalah, menarik rezeki adalah dengan diam. Pahamilah, ya, diam bukan berarti menyerah, kata Abah juga. Diam dalam itikad. Diam di dalam, faham. Diam di dalam mengatur. Diam, tidak mengeluh. Diam untuk menerima semua garis edar yang telah dia tetapkan tadi semua, ya. Sahabat, ya, diam bukan pasif. Diam adalah kegaduhan pikiran. Diam dari kegaduhan batin di sini, ya. Maka waktu itu sulit dicari. Carilah waktu yang tepat di waktu malam. Nggak usah baca istighosah, baca apa semua itu. Yang dipentingkan itu dah vibrasi. Yang dipentingkan itu resonansi. Hudur. Tersambung. Dan tersambung itu ternyata dengan diam.
Walaupun kamu 1 miliar kali baca istighosah itu. Dengan lisan dohirmu ini semua. Wallah. Silahkan kamu coba kalau nggak percaya. Karena Abah pernah mencobanya. Nah, semua ya. Bukan di situ ternyata letaknya. Selama gerakmu adalah gerakmu, justru engkau adalah bergerak tapi diam. Tuh. Selama gerakmu adalah gerakmu, engkau berlari, tapi sebenarnya kau tidak berbuat apa-apa. Tapi pada saat engkau matikan dirimu, engkau diamkan, sesungguhnya engkau bergerak begitu cepat. Karena engkau sudah alihkan tu badil dari isim fa'il ke isim maf'ul. Yang tadinya gerak wayang, sekarang gerak dalang. Yang tadinya wayang yang bekerja, sekarang dalang yang bekerja. Kalau dalang sudah bekerja, sahabat, nggak ada waktu tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Kamu akan jadi pemenang kapanpun, dimanapun. Karena kau sudah menjadi bersama sang sumber. Sumber segala kehidupan. Sumber dari segala wujud. Sumber dari segala rezeki. Sumber daripada segala. Diam. Maka itulah ya. Jadi bukan kita adalah harus begini dan begitu. Inilah saya ingatkan, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan. Diamlah kalian. Diamlah dalam berpikir. Kamu merencanakan ke kiri ke kanan. Apakah kamu pikir yang kamu rencanakan itu benar? Tadi semua. Karena ujung-ujungnya. Kembali kata Syai'illah. Ada apalagi kata Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. Maka lahumul khiyarat. Tetap saja ujung-ujungnya. Kau akan mengikuti pilihan dia. Ya. Ujung-ujungnya. Marilah kita cerdas sekarang. Ya. Inilah yang disebutkan bahwa sesungguhnya adalah diam dalam paham. Ya. Orang yang diam dalam paham ada sudah mengerti hakikat. Apa yang sanepan disampaikan baginda Nabi adalah kata baginda Nabi adalah kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Di manakah titik asal gerak? Titik itu. Di manakah sumber titik kehidupan? Di titik itu. Di manakah segala asal yang wujud? Di titik itu. Sama. Al-Quran berasal dari satu titik. Siapa kamu sudah kenal pada titik itu, ya, maka engkau sudah akan memahami seluruh isi Al-Quran. Karena seluruh isi Al-Quran ada pada titik itu. Pahami ya sahabat. Maka inilah yang kemudian berhentilah dalam bergaduh dengan pikiranmu. Maka itulah kenapa zikir yang awal itu la ilaha illallah. Nafikan, kamu bukan jasad, kamu bukan pikiran. Karena pikiran akan selalu membuat keruh dada ini, sahabat. Sebagaimana danau yang keruh. Selama diaduk-aduk dengan prasangka kamu, maka tidak akan pernah jernih. Kalau tidak pernah jernih, bagaimana? Dia akan memantulkan adalah langit. Adalah memantul pada cermin, pada kolbu itu, sahabat. Bulan dan segalanya. Ya. Itulah yang bukan tentang harus begini, dan begitu semua ya. Maka Abah suruh ajarkan, bicaralah di sini. Tapi bicara dengan diam. Tekukan lisan tadi semua. Ya. Ada kata Abah, tangan kiri di atas tangan kananmu. Kaki kiri di atas kaki kananmu. Bersemedilah. Tadi semua. Ini yang dilakukan juga Sang Buddha Gotama. Mereka-mereka yang menemukan penyadaran. Karena sesungguhnya Al-Quran sudah berkata. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kenapa Tuhan yang begitu dekat tidak kamu bisa rasakan? Kenapa Tuhan yang begitu dekat tidak bisa kamu rasakan dari pakaian yang pada saat kamu berpakaian? Sebenarnya kalau kesadaran itu tinggal, ya, pada saat kalian gosok gigi, siapa yang, kalau kamu bangun dengan kesadaran, siapa yang menggosok gigi ini? Coba, latih sahabat, diam. Walaupun kamu yang gosok gigi, diamlah. Tiada satupun af'al yang muncul dari tubuh ini, kecuali af'al dia. Diam. Bukan pada pilihanmu. Diamlah pada pilihannya. Sebagaimana bulan berputar pada orbitnya. Matahari berputar pada orbitnya. Semuanya makhluk ini. Kenapa kalian saksikan? Diam semuanya. Tapi mereka bekerja. Mereka menghasilkan. Mereka bermanfaat dengan diamnya. Karena mereka mengerti. Itulah. Satu-satunya alat komunikasi dengan Tuhan adalah dengan diam. Sahabat. Tadi semua ya. Diam dari mencari jawaban dari luar. Karena jawaban sudah ada di dalam. Tinggal kamu tenangkan. Tinggal kamu jernihkan. Maka semua jawaban akan ada.
Waktu yang tepat adalah sahabat. Gunakan sebelum jam 3. Ya, usahakan 40 hari. Inilah sahabat yang sebut riyadhah 40 hari. Kalian mandi tobat, kemudian jernihkan, guyurkan. Pada saat mandi tobat, Robbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tadi semua ya. Pindahkan, mintakanlah dia pindahkan. Pindah oleh dia. Kamu diam tadi semua. Sebagaimana kepompong yang bergantung pada satu tali. Maka dia akan menjadi kupu-kupu. Kamu akan terbang menuju Allah. Kamu akan terbang pada saat kamu sudah terbang, sahabat. Segalanya ternyata begitu dekat. Langit pun begitu dekat. Kamu lihat bagaimana danau yang jernih itu bisa memantulkan langit. Kau bisa melihat langit pada danau itu. Kau bisa melihat bulan, matahari pada danau itu. Dulu Abah bersama Uwa Jejen pernah datang ke beliau pernah ngajarkan Abah satu tempat Pancawati itu dari semua ya di tentang kemudian pada malam hari itu adalah matahari bulan memanculkan pantulnya di antara situ gunung yang jernih itu, bulan itu nampak ada pada danau itu, sahabat. Demikianlah alam sedang mengajarkan kepada kita tadi semua. Maka inilah sesungguhnya, maka mencari Allah bukan keluar dari diri, mencari Allah bukan ke Mekah, mencari Allah bukan ke langit ke-7, tapi dengan diam pada keheningan, dengan belajar mematikan dirimu. Tekuk lidah ke atas, rapatkan gigi, pejamkan matamu. Diamlah, latih oleh kamu 40 hari, rasakan. Nanti hati dia akan mulai bicara pada dirimu. Tadi semua ya. Walaupun nanti barangkali tidak semua orang sama, karena wirid yang sama belum tentu mendatangkan warid yang sama, sahabat. Nanti ada seolah-olah ada suara dari dalam, ada hatib dari dalam dirimu. Terkadang ya dia bunyi ya salah, ya salah, ya kudus, ya salah, ya muhaimin. Semua muncul dari sini semua. Bukan dengan lisan ini, tapi lisan ini yang kamu sadar tidak sadar. Di manakah bunyinya itu? Di mana suaramu Tuhan? Dari semua dia muncul. Suara paling murni yang belum pernah kamu dengar seumur hidupmu. Tadi. Ya, inilah yang kita, kalau silakan sesuai dengan apa panjenengan, ya, maka ada akan muncul air mata tangisan. Tangisan yang tiada sebab. Bukan karena bahagia. Bukan karena sesuatu. Tapi tangisan yang jujur. Karena kerinduan. Kamu bisa merasakan. Kalau kalian sudah terbiasa dengan komunikasi, dengan diam itu, biarkan air mata mengalir semua. Kalian akan merasakan ringan pada hati ini. Pada saat semua beban ini menjadi ringan. Karena segalanya sahabat. Lihat, balon itu pada saat dikosongkan, diisi udara, gas, dia akan terbang. Kenapa balon itu tidak bisa terbang? Karena tadi masih berat, balon itu lebih besar daripada berat udara. Fisika mengajarkan kepada kita, pada saat diisikan gas yang lebih ringan daripada udara ini, maka balon itu akan terbang. Dari semua. Jangan kau hanya mengatakan ya latif, tapi kau makin besar, makin tebal. Tadi semua ya. Inilah yang di hadisnya. Jadi Allah berkomunikasi dengan hambanya lewat hati. Ingat itu. Allah berbicara dengan kita lewat hati. Dan hati kita adalah, itulah kenapa Allah katakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Allah mengatakan, mafhum dan mantuk ayat ini menjelaskan banyak manusia yang ibadah sebenarnya. Dia hajian, dia sholat, dia apa. Tapi hatinya mati. Tadi semua. Karena si wayang bergerak sendiri. Si wayang adalah justru bergerak, tidak diam. Tidak bergantung pada satu tali. Sebagaimana kepompong tadi. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mawjudun, bihaqilallah. Tadi semua. Ya. Inilah yang akhirnya manusia kehilangan kesadaran. Akhirnya muncullah Ya'juj wa Ma'juj. Yang dicarinya cuma Juj. Kesana Juj, ya Juj, ke kirinya Juj. Coba kembalikan pada kulliyun, bukan Juj'iyun. Tadi, bukan sebagai sujiwa. Allah sudah jelaskan surat As-Samsi tentang bagaimana pagi datang, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana. Bahkan surat yang lain, bagaimana unta diciptakan. Tadi semua, ya. Segalanya Allah menyadarkan kita tentang diam. Diam di dalam aturan Allah. Arih nafsaka minat tadbir.
Karena berubah dengan kamu. Sawabikul himam, la takhrikul aswar wal akdar. Sekuat apapun kamu yang ingin merubahnya. Kamu bergerak kayak apapun, sebenarnya kamu tidak berbuat apa-apa. Ingat itu. Tapi dengan diam, kau lari secepat-cepatnya sebagaimana bumi ini. Sebenarnya bergerak begitu cepat, tapi dia diam. Nampaklah diam. Ini yang dimaksud diam bersama Allah bumi ini. Sahabat, ya. Bukan berhenti bekerja, bukan berhenti beraktivitas, tapi diam dari penolakan kepada apa yang datang pada dirimu. Selama ini kamu mengatakan, oh ini berkah, oh ini tidak berkah, oh ini baik, oh ini buruk. Terus kamu ini memberi judul kepada segala perkara. Nah inilah bedanya. Maka Allah ingatkan tadi, bagaimana pagi, di mana tadi, bagaimana terus kata Allah, baru Allah cerita tentang wa nafsi wa masawaha. Allah di awalnya ada tentang cerita tentang wasyamsi wadduhaha wal qamari adalah idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Allah ingatkan kita semua itu. Dia ingatkan kepada kita. Kamu beda. Tadi semua ada wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jangan kita seperti adalah kaum Samud, kadzabat samudu bitagwaha. Ini manusia sekarang, sahabat. Gak sadar kita jadi kaum Samud. Kenapa Allah kaitkan dengan kaum Samud di sini? Siapapun dia yang bergerak dengan dirinya, itulah kaum Bani Ad, Bani Samud. Dari semua, ya. Kurang apa Al-Quran ngasih contoh kepada kita? Dari semua. Berhenti, diam bukan berarti berhenti bekerja, tapi diam dalam itikad. Diam di rumahnya di sini, Baitul Atiq, sembelihlah keegoan keberadaan dirimu. Berhentilah, diamlah dari merasa sholat, diamlah dari merasa zikir, diamlah dari merasa hidup, diamlah dari merasa mendekar, diamlah dari merasa wujud. La maujuda illallah, semuanya. Diam dari semua, ya. Karena dia hanya ada kalau kamu diam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sampailah. Pada saat kamu diam, la ilaha illa ana. Itulah sahabat. Dengan syariat, dia memperlihatkan fiilnya pada dirimu. Dengan torekat, dia memperlihatkan asma'nya pada dirimu. Dengan hakikat, dia mengajarkan adalah sifatnya pada dirimu. Dengan hakikat, dengan ma'rifat, dia mengajarkan ma'rifat adalah syirnya pada dirimu, sahabat. Maka engkau akan menikmati ruh jismani. Dengan ruh jisimu kau merasakan rasa dohir. Segala kenikmatan dari alam dohir. Semua. Bagaimana manisnya. Bagaimana asinnya, pahitnya. Itulah rasa dohir. Bagaimana hangatnya dan panasnya akan terasa oleh kulit kita. Panca indera kita akan mereka. Itulah hakikat ruh jismani. Tapi nanti akan masuk pada ruh ruhani, pada hatimu. Di alam thariqat. Dari semua. Dari semua, ya. Nah inilah, kemudian masuk lagi nanti ke hakikat. Maka disitulah kalian di hakikat akan belajar berserah diri. Serahkan semuanya pada dia. Tadi semua, ya. Maka orang yang sudah diam, sahabat. Abah pernah mengisahkan tentang 4 orang laki-laki yang mengenali seorang perempuan. Yang pertama baru tahu nama. Dia senang menyebut namanya tiap malam. Ya tapi Dewi, 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 Allah, Allah, bagus. Tapi kamu baru namanya. Tapi ada pemuda yang kedua, tahu Dewi, pernah berjumpa dengan Dewi. Dan dia pernah dibuatkan adalah oleh Dewi adalah kopi yang enak. Dia sekarang bukan lagi menyebut nama Dewi, tapi dia sudah ingat Dewi, ingat fiilnya. Tadi ingat asmanya, sekarang ingat fiilnya. Tadi semua. Apa? Kopinya itu. Enak sekali. Ada lagi pemuda yang ketiga. Bukan hanya tahu nama dan fiilnya. Dia udah kenal sifatnya. Dewi kalau ketemu itu, waduh, senyumnya indah sekali. Senyumnya dia semua. Keikhlasannya dia sudah. Tapi bagi pemuda yang keempat, yang sudah menikah dengan Dewi. Dia tidak usah lagi takjub dengan menyebutkan namanya. Nggak usah nginget-nginget lagi fiilnya. Nggak usah nginget menyebut-nyebut lagi memahami sifatnya. Kamu cukup matikan lampu bersama Dewi itu. Dari kemudian mainkan rasa pada dirimu.
diam dalam keheningan. Itu diam. Dan kau akan mendapatkan banyak dari diammu itu. Inilah sahabat tentang syariat, orang yang nyebut-nyebut nama Dewi. Torikot yang mengingat-ingat fiilnya Dewi. Tadi semua. Hakikat yang melihat adalah sifatnya Dewi. Tapi makrifat yang mengenal sejatinya Dewi. Yang bisa merasakan tubuhnya Dewi. Dia menikah dengan Dewi. Dia sudah jamu bersama Dewi. Maka dimanapun dia sudah menyaksikan Dewi. Kepada apapun yang dilihatnya adalah Dewi. Sahabat, kamu mau merasakan nikmatnya ini? Masya Allah. Nanti kamu akan bahagia. Kenapa bahagia? Karena engkau sudah memandang kemanapun hanya melihat Dewi. Apapun wujudnya, Dewi. Hari semua. Sampai kata orang dalam lagu itu, maaf, lihat buang kotoran kamu pun terlihat Dewi. Ini sahabat. Dia sudah wahdaniyatil af'al, wahdaniyatil asma. Dan kalian akan merasakan kenikmatan ini. Ya. Jadi pahami ya sahabat. Jadi diam itu bukan berarti sebagaimana bukan berarti bekerja, bukan berhenti beraktivitas, diam dari penolakan, tapi diam dari rasa cemas, diam dari keinginan yang membutakan. Diamlah dari keinginan-keinginan tadi. Ari nafsaka minat tadbir. Karena kamu pikir itu akan berhasil apa yang kau pikirkan. Ada tuh, bah doakan saya punya pondok, punya santri, punya jamaah banyak. Apakah itu benar? Sesuai pilihan dia? Apa pilihan nafsu? Terkadang nampaknya sahabat, inilah hari ini. Banyak wujudnya adalah seperti ibadah. Banyak wujudnya adalah pesantren. Banyak yang diajarkannya agama. Tapi semuanya adalah bukan. Hanya tipuan. Ya. Inilah yang Allah selalu ingatkan kepada kita. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu perampok. Tapi dengan merampokmu itulah Fudail bin Iyad menjadi aulia. Bisa jadi kamu jablay karobi adawiyah. Tapi dengan jablay itulah dia menjadi waliyah yang masyhur. Tapi bisa jadi engkau adalah menjadi seorang ustadz kiai. Punya pondok pesantren. Malah kau bisa menjadi raja. Menjadi tuan. Hingga kau yang dituhankan oleh santri-santrimu. Inilah yang tidak selalu yang nampak baik itu baik. Wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau anggap baik itu adalah ternyata yang kau buruk itu baik. Maka sesungguhnya baik dan buruk itu bukan letaknya pada diri kamu. Dari semua. Bukan pada sangkaan kamu, sahabat. Nah inilah ya, terserah kalian. Semuanya pilihan kalian. Yang membahagia kalian, yang menderita juga kalian. Semuanya adalah ada pada hati kalian. Abah hanya memberikan solusi saja. Maka marilah kita berjalan tadi semua dengan diam. Diam dari keluhan, diam dari keraguan, diam dari ketakutan, diam adalah dari meminta bahkan. Kenapa harus meminta? Coba. Karena tidak perlu diminta. Pernahkah kamu meminta, ya Allah, jadikanlah nanti itu malam. Atau pada saat malam, ya Allah, jadikanlah besok siang. Gak usah diminta. Atau saja pada saat kamu makan. Pada saat kamu mengikuti sunatullah, ada pada orbitnya, ya Allah berikan aku kenyang pada makan. Bukan, nggak perlu. Karena memang semuanya sudah ada pada aturan Allah. Kalau selaras dengan aturan Allah, semuanya ketemu. Walaupun kau istighosah, kumpulkan 1 triliun manusia. Yang ada hanya diri kalian. Tidak sesuai dengan frekuensi Allah. Ya tidak akan ketemu. Tadi semua. Coba pahami mulai cerdas sekarang. Tadi semua ya. Kemudian lihatlah danau yang tenang. Tadi semua kata Abah juga. Ya, jernih, memantulkan langit. Bisa melihat awan, bintang. Tapi ketika kau lempar ada danau itu dengan batu. Kau ubek-ubek danau itu menjadi keruh. Maka hilanglah langit. Hilanglah bintang. Hilanglah bulan. Inilah perlunya kita diam. Diamlah di sepertiga malam terakhir. Ya. Kata Abah, kunci lisan kita. Boleh 5 menit. Boleh 10 menit. Tapi kalian diam. Nggak usah ngomong apa-apa. Tadi semua. Maka kalaupun mau nanti sebelumnya. Diam, latih dulu. Tekuk lidah ke atas. Usalli lam jalalah. Ruhku ruh Allah. Rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah adalah ruhku. Muhammadur Rasulullah adalah jasadku. Tarik nafas. Allahu hakun. Allahu hayyun. Allah. Diam. Itu bukan ucapan. Di sini. Tadi semua. Terus bersihkan rumahnya, bersihkan rumahnya.
Qad aflaha man zakkaha. Pasti untungnya yang bersihkannya. Man dakhalahu kana amina. Kalau dia sudah bersih, dia akan tajali pada dirimu. Dia akan ngisi rumahnya. Setelah kau hilangkan kesyirikan, kau lepaskan la syarikalahu wa bidzahlika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Nabi Ibrahim tadi semua. La syarikalahu, ya Allah, aku sudah tidak syirik lagi kepada engkau. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim. Inilah awal aku berserah diri padamu. Inilah awal aku tidak ada. Awal aku diam dan aku serahkan pada dirimu. Ya. Jadi sahabat, manusia pada saat tenang dia memantulkan cahaya Allah. Zaman ini sahabat adalah manusia menuhankan kecepatan. Banyak hal, padahal sesungguhnya banyak melakukan banyak hal karena zaman yang menuhankan kecepatan, padahal kecepatan yang sesungguhnya justru pada diam. Diam itulah kecepatan yang sesungguhnya. Itulah buruk, barkun. Gitu tadi semua. Diam itulah buruk. Tadi semua, ya. Jadi banyak punya ini, lihat, saksikan semua bumi. Diam semuanya. Tapi lihat, pisang menghasilkan buah, nangka menghasilkan buah, mangga menghasilkan buah. Terus mereka mengeluarkan oksigen untuk diri kita. Bekerja. Dia pada orbit Allah, pada ketetapan Allah tadi semua. Dan aliran rizki akan datang dengan deras padamu dengan diam. Tadi semua. Ya, pahami. Jadi sudah, pada alam ini sudah ada sunatullah yang akurat, yang jatuh. Tilka sunatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Oleh seorang syekh, air ya dididihkan ya dengan orang gila, air itu dididihkan, sama air itu tetap akan mendidih. Dengan seorang wali gitu, syekh yang ngaji Qur'annya one day satu khotaman, tadi semua, tapi air itu tidak kamu didihkan, nggak ngikutin sunatullah, ditaruh di situ, tidak akan pernah dia mendidih. Tapi oleh orang gila sekalipun, selama benar sunatullahnya, air itu akan mendidih. Sama anak ingusan sekalipun, sama saja. Pada saat kalian memasukkan adalah air ke dalam kulkas, dia menjadi air es batu. Walaupun oleh anak ingusan, walaupun oleh anak yang tidak sadar, maka dia tetap akan menjadi es batu. Karena semua isi alam ini sudah berada pada sunatullah. Pahami sahabat. Walaupun oleh seorang syekh sekalipun, kau taruh air itu di atas jikong, maka dia tidak akan pernah menjadi es batu. Pahami ya? Karena sesungguhnya semua ini adalah sudah ada pada aturan Allah, sunatullah. Jadi intinya selaraskan. Dengan apa? Dengan diam. Kenapa dengan diam? Karena pada saat kau diam, engkau sedang berkomunikasi dengan dia. Begitu. Ya. Jadi diamlah, percayalah. Jangan terlalu keras mengejar. Itulah orang sudah mengatakan lumampah. Ulah ngalengkah indit bari cicing. Dan Tuhanmu mengundangmu dalam diam. Itu katakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku maha dekat. Semasar kata Allah, ujibu da'watad da'i dadaan. Doa ya da'u. Hadirkan aku. Hadirkan aku. Bukan minta, hadirkan. Buat frekuensi, resonansi, vibrasi. Karena aku bicara dengan keheningan lisanmu pada hatimu yang terdalam. Kunci lidahmu, kunci gigimu. Lah kunci pintu kebohongan di sini. Bicaralah di sini. Tadi semua, ya. Bangunlah, coba jajal buat kalian yang mau berubah. Tadi semua, ya. Inilah yang Allah ingatkan tentang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah ini nafsu yang tenang. Tenang itu berarti sudah bukan bandol kiri, bondal kanan. Dia sudah diam, nafsu yang diam mutmainnah itu. Nafsu yang sudah diam bersama Allah, dia sudah tubadil, dia sudah menjadi isim maf'ul. Dia sudah jadi objek Tuhan. Dia sudah diam. Walaupun nanti tubuhnya ke kantor, dia diam bersama Allah. Walaupun tubuhnya ke sawah, dia diam bersama Allah. Bahwa sesungguhnya yang berjalan ini kudratnya, irodahnya. Semuanya adalah pilihannya. Semuanya adalah kekuasaannya. Coba kamu laksanakan ini, ya. Maka pada saat engkau berhenti bertanya, justru jawaban datang. Pada saat engkau sudah menyerah, justru engkau datang solusi pada dirimu. Bukalah celah kesadaran untuk dia datang padamu. Kata Allah, apa?
Kata Allah, faida sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'watad da'i idza da'an. Hadirkan dia. Fal yastajibuli. Laksanakan kewajibanmu. Diamlah kamu. Kalau kamu yang diam, aku yang urus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu ma. Ternyata diam itu tawakal, sahabat. Ternyata diam itu adalah hidup. Ternyata diam itu maha hidup. Ternyata diam itu berlari begitu cepat. Bergerak oleh dia, dengan dia, bersama dia. Maka tidak ada yang mustahil semuanya. Itulah yang dilakukan Maryam pada mihrabnya. Itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni hari ini. Ya, kalau kalian nanti ditakdirkan Allah bertemu Uwais Al-Qarni, coba tanya pada dia. Tadi semua, minta hidangan apa dari Tuhannya? Dari semua. Karena dia sudah id, ada yaudu, maka pada tubuh Uwais Al-Qarni sudah ayyada yu'ayyidu, mulai pesta dia. Pesta, dihibur. Apapun keinginan tubuhmu ini sudah ayyada yu'ayyidu. Setelah id tadi semua ya. Ada inilah tadi semua. Jadi bukalah celah pada dia. Ujibu da'watad da'i wasfal yastajibuli wal yu'minu bi. Imannya. Tadi semua. Iman itu adalah al-imanu uryan. Telanjanglah. Kalau begitu kamu telanjang, walibasuhut taqwa, dia akan menutupi dirimu. Dia akan menyuapimu. Dia akan membahas. Dia datang padamu pada saat dia datang kepadamu adalah kau berjalan sejengkal, dia datang sehasta. Engkau berjalan, dia berlari menyambutmu. Engkau meminta selembar daun, dia memberimu hutan belantara. Engkau meminta setetes air, dia memberimu adalah samudera. Karena dia selalu memberikan yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Itulah wal akhiratu khairu wa abqa. Itu. Ya. Kalau seandainya adalah akhir, itu adalah darul akhir, itu Allah. Wabtagi fi ma'atakallahu darul akhirah. Darul akhir itu mana? Itulah darul awal. Darul awal itu siapa? Allah. Kalau begitu awal Allah, berarti akhir siapa? Mustahil bukan Allah. Allah juga. Yang batin adalah ternyata sekarang dohir. Yang batin itu Allah. Yang dohir mustahil bukan Allah. Kalau awal Allah, akhir Allah, dohir Allah, batin pun Allah. Maka juga demikian dalam segala ketaatan. Diam, tidak merasa sholat. Diam, tidak merasa saum. Diam, sebagaimana kepompong yang membungkus dirinya yang tadinya ulat. Sekarang ada siap-siap dia akan membuka dirinya. Pada saat dia membuka, pakasafna gitu angka, maka terbukalah segalanya. Dia keluar dengan makhluk, dia keluar sayapnya. Terbanglah dia menuju Tuhannya. Ini dijelaskan oleh Nabi Isa. Ya, jadi ini sahabat pelajaran. Ya, jadi diam itu adalah bentuk komunikasi antara Khalik dan makhluk. Inilah seni yang indah, sahabat, yang diajarkan Allah dengan diam. Itulah yang disebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu yang urus dirimu sendiri, kata Allah, silakan urus kamu. Kalau kamu tidak ada, aku yang ada. Kalau kamu yang diam, aku yang kerja. Nah, itu sahabat. Coba. Kurang apa Tuhan kita yang maha. Bahkan dia sudah menyebutkan dia namanya Al-Karim. Kalau kamu sudah dia, berarti Allah Al-Aziz ada pada dirimu. Allah Al-Jabar ada pada dirimu. Kamu mau gagah dengan jabarnya Allah ada pada dirimu. Qaharnya Allah ada pada dirimu. Ajiznya Allah ada pada dirimu. Bahkan kayanya Allah Al-Ghani ada pada dirimu. Mugni ada pada dirimu. Ar-Razaq bersama dirimu. Semuanya. Al-Muhaimin. Penjagaan. Ya salam. Keselamatan. Semuanya. Ya. Itulah kamu akan mendengar dia seolah memanggil dari dalam. Kamu bingung di antara khalwatmu. Tiba-tiba ada yang berkata di dalam. Entah di mana suara itu. Kau cari di depan bukan. Di kiri bukan. Di kanan pun bukan. Di belakang bukan. Dia berkata, ya Nabi salam alaika. Coba. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun. Masya Allah. Ya. Sahabat. Jadi diam adalah bentuk ketaatan yang tidak nampak tapi nyata. Ya. Diam ada pada pilihan dalam. Bergerak ada pada pilihan kamu. Kamu pilih mana? Pilih pilihanmu, tapi kau yang ngerjakan, tapi kau nggak jelas. Yang ternyata dipandang baik juga buruk. Ternyata dipandang buruk baik, kamu sulit.
maka biarkan dia yang memilih untukmu. Karena dia sudah menetapkan sesungguhnya adalah warabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar makana lahumul khiyarah. Tuhanmu lah yang menentukan. Nah, sekarang manusia akan diilhamkan untuk bergerak ke kiri ke kanan, malah kita tiap hari bendol kanan, bendol kiri. Terus si jiwa ini tidak pernah menemukan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang udah diam. Hei jiwa yang udah tenang. Hei jiwa yang sudah menjadi isi maf'ul. Hei jiwa yang sudah jadi objek. Hei jiwa yang sudah lebur. Itu begitu tadi semua. Tadi. Irji ila rabbiki, tuh. Pulanglah pada Tuhanmu. Tuh. Pulanglah nak. Pulanglah. Irji ila rabbiki, kamu sekarang udah ridho. Kamu ridho untuk diam. Kamu kembalikan kudratku, irodatku, hayatku, ilmuku, samamku, kalamku. Kau sudah percaya kepadaku. Kau sudah telanjang. Al-imanu uriyanun. Aku sekarang berikan engkau pakaian. Walibasuhut taqwa. Pakaianku. Kau berjalan dengan pakaianku. Kau aman dengan pakaianku. Innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Wa qataltuhu wa ana diyatahu. Begitu engkau sudah mencintaiku, wahai hambaku sekarang. Karena engkau sudah diam. Maka sekarang penglihatanmu jadi penglihatanku. Tuh, pendengaranmu sekarang. Telingamu jadi pendengaranku. Mulutmu sekarang jadi kalamku. Kakimu dan semua jadi kudrat irodatku. Maka tubuhmu adalah mazharku. Engkaulah ainullah. Engkaulah wujudku. Engkaulah kenyataanku. Sahabat. Ya. Jadi diam itu bukan berarti jelek. Justru diam itulah dia yang ada. Kata Allah tadi. Wal yastajibuli wal yu'minu bi iman lah. La'allahum yarsudun. Semoga kamu ada sadar. Begitu ada pintu sadar, sahabat, sekecil apapun, disitulah cahaya nur Tuhan muncul dari dalam. Tadi semua ya. Tuhan tidak terhijab oleh apapun, tapi kita terhijab oleh diri kita. Berikan celah pada Tuhan dengan diam, sahabat. Dan latih. Barangkali 1 hari tidak cukup, 2 hari tidak cukup, 1 minggu tidak cukup. Usahakan belajar 40 hari. Segala yang 40 arba'in, insya Allah pasti ada tapaknya, ada dampaknya. Sahabat, 40 kuncinya. Karena 40 adalah berarti sudah sempurna jasadmu, hatimu, ruhmu, dan sirmu. Itulah 40. Tadi semua perlambangnya. Dengan diam tadi semua ya. Maka dia akan bertumbuh tadi semua ya. Maka inilah, jadi diam adalah gerak yang sesungguhnya. Diam pada rancangan dalam. Kembali pada orbitnya tadi semua ya. Sunyi bukanlah kehampaan, tapi ruang yang nyata untuk menyampaikan pesan yang maha halus. Untuk menyampaikan pesan yang maha halus, biarkan bumi ini dalam keadaan sunyi, sepi, tidur, dan engkau terbangun. Tadi semua. Bukan terbangun malah kalian adalah WA nama teman yang justru malah kalian kotori dengan perkataan-perkataan yang akhirnya justru malam itu kau menetapkan takdir yang buruk pada diri kita. Candaan-candaan yang tidak baik, yang tidak perlu sebetulnya. Justru gunakan keheningan malam itu diam. Ya, semuanya pilihan panjenengan semua ya. Maka timbullah, tinggalkan yang kamu pikirkan, jadilah apa yang kamu rasakan. Akhirnya kita akan tumbuh menjadi manusia yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Dengan diam dunia akan menyerah dan bersujud padamu. Sahabat, percayalah. Dengan diam itulah justru kamu menjadi titik orbit, menjadi titik bak, segalanya akan datang padamu. Bikana makana, yakunu ma yakunu fa wujudul awali mimpi. Diam adalah sesungguhnya bergerak. Diam itulah sebenarnya hidup. Diam itulah sebenar-benarnya kerja. Diam itulah sebenar-benarnya tawakal. Maka insya Allah kau akan menjadi. Itu saja barangkali yang Abah bagikan pada malam hari ini adalah mari kita belajar, sahabat. Dan untuk mungkin Abah yang jelek, yang apa semua, walaupun tidak sehebat apapun orang, tapi Abah cukup bagi Abah sendiri. Tadi semua ya. 30 tahun sudah dengan belajar diam tadi semua ya. Ya mungkin ya udah cukup lah bagi Abah, cukup lah Abah. Udah puas bagi Abah. Abah tidak menghendaki apa lagi tadi semua. Dunia udah dikelilingi. Semuanya tempat sudah nggak ada lagi tempat. Maka kata Abah, tempat yang terbaik pulang padamu ya Rob. Tadi semua. Aku tidak berkehendak lagi pergi kemanapun penjuri bumi.
Karena aku sudah bersamamu. Tiada tempat yang lebih indah dari kamu. Dan aku tidak lagi mencari makanan-makanan yang enak di penjuru bumi. Karena tiada lagi makanan yang lebih enak daripada kamu. Tiada tempat yang lebih indah daripada kamu. Engkaulah segala-galanya, sahabat. Titik itulah, kembalikan pada titik itu semua. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bisa dipahami. Latihlah. Mulai malam hari ini, aku ingin kembali. Kata Allah, aku akan merubah dirimu kalau kamu yang merubah. Dengan apa ternyata? Dengan diam. Diamlah kamu. Tuh, merubah kamu itu dengan diam. Nah, itulah. Karena diamlah sebenar-benarnya kerja. Diamlah sebenar-benarnya sholat. Diamlah sebenar-benarnya kau berkomunikasi dengan dia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.